Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Piprani, NIM 2108745. Saya akan mempresentasikan tentang materi gizi olahraga dari pertemuan 1 sampai ke 5. Pengertian gizi dari buku yang berjudul Gizi Olahraga yang ditulis oleh Dr. Safrizal, MPD, dan Wilda Welis, SPD, MKes pada tahun 2009. Ilmu gizi olahraga adalah terapan gizi kepada atlet agar mampu mencapai prestasi yang optimal. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Pengaturan gizi untuk atlet tidaklah jauh berbeda dengan pengaturan gizi bagi yang bukan atlet. Kelebihan dan kekurangan zat gizi akan memberikan dampak yang sama baik bagi atlet maupun bukan. Adapun tujuan pembelajaran ilmu gizi olahraga adalah memahami hubungan zat gizi, gaya hidup, dan kinerja fisik. Hal tersebut perlu dipahami oleh masyarakat, terutama orang tua dan guru, untuk membantu proses pertumbuhan anak-anak. Jenis zat gizi. Jenis zat gizi ini saya kutip dari buku yang berjudul Manual de Nutrition Directiva yang ditulis oleh Manuel Arasa Gil pada tahun 2005. Jenis nutrisi. Kita dapat mengklarifikasikan nutrisi dari sudut pandang kimia dan dari sudut pandang sangat energik serta kimiawi. Kita dapat membedakan 5 kelompok nutrisi, yaitu karbohidrat atau karbohidrat, protein atau protein, lipid atau lemak, mineral, vitamin. Pada gilirannya, kita dapat membagi kelompok ini menjadi 1. Makronutrien meliputi karbohidrat, protein, dan lipid, merupakan juga prinsip segera. 2. Mikronutrien, mereka adalah zat penting untuk kehidupan meskipun kebutuhannya terukur. Mereka terkadang memberi dalam jumlah yang sangat kecil, seper-1000 atau seperjuta gram. Mineral dan vitamin termasuk dalam kelompok ini. Di dalam mineral ada kelompok yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih rendah daripada yang lain, dan itu adalah elemen jejak, misalnya besi dan seng. Tetapi hari ini untuk mengklarifikasi mineral lebih diskusi untuk bicara tentang elemen bentuk mayoritas atau kalsium, fosfor, magnesium, klorin, natrium, dan kalium. Elemen besi, fluor, seng, tembaga, selenium, yodium, dan mangan. Dan elemen ultra trace atau molybdenum, vanadium, nikel, kranium, kobalt, silikon, timah, boron, antimon, arsenik, brom, litium. Meskipun dengan sering kemajuan penelitian medis, daftar ini terus berkembang. Klasifikasi zat gizi dari sudut pandang energi adalah sebagai berikut. Energi adalah energi yang dapat diubah oleh tubuh menjadi energi. Meskipun selain itu, mereka mungkin juga memiliki fungsi lain. Karbohidrat termasuk dalam kelompok ini. Lemak dan pada tingkat yang lebih rendah,
Protein merupakan akan seluruh digunakan tersebut dahulu karbohidrat dan lemak atau untuk energi. Non-energi, mineral dan vitamin merupakan mereka tidak pernah dapat diubah menjadi energi, bahkan bahwa kehadiran salah satu dari mereka, vitamin B1, magnesium, dan lain-lain diperlukan untuk transformasi menjadi energi nutrisi energik. Fungsi zat gizi. Fungsi zat gizi ini saya ambil dari buku yang berjudul Manual de Nutrition Deportiva yang dituliskan oleh Manuel Arasa Gil pada tahun 2005. Fungsi nutrisi. Kita dapat meringkas fungsi nutrisi dalam 4 kelompok besar, yaitu energi. Organisme membutuhkan energi untuk fungsi internalnya, yaitu untuk agar semua proses fisiologis terus terjadi, dari reaksi kimia hingga untuk pergerakan sistem pencernaan atau pemeliharaan detak jantung. Tetapi itu juga membentuk energi untuk menjaga suhu tubuh dan untuk memproses gerakan bio atau pekerjaan fisik. Pembentukan senyawa lain. Beberapa nutrisi berubah menjadi zat lain juga diperlukan untuk fungsi organik, seperti asam empedu daging sapi yang berfungsi untuk membantu pencernaan lemak. Struktur disebut juga plastik karena kemungkinan untuk membentuk jaringan tersebut. Beberapa mineral yang merupakan kegiatan dari jaringan tulang atau sebagai protein yang berbentuk otot. Penyimpanan tubuh. Penyimpanan beberapa nutrisi tidak berubah lainnya. Sumber zat gizi. Sumber zat gizi ini saya kutip dari Alam S dan Kartini TA 2020. Islamic Parenting, Pola Asuh Anak, Tinjauan Perspektif Gizi Masyarakat. Sumber zat gizi. Dalam pengelolaan zat gizi dibagi berdasarkan fungsi dan jumlah yang dibutuhkan. Berdasarkan fungsinya, zat gizi digolongkan ke dalam triguna makanan, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber zat tenaga, yaitu padi-padian dan umbi-umbian, serta tepung-tepungan seperti beras, jagung, ubi-ubian, kentang, sagu, roti, dan makanan yang mengandung sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. 2. Sumber zat pengatur, yaitu sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh. Sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahannya. Makanan sumber pembangunan yang berasal dari nabati adalah kacang-kacangan, tempe, tahu, sedangkan makanan sumber zat pembangunan yang berasal dari hewan adalah telur, ikan, ayam, daging, susu, serta hasil olahannya. Zat pembangunan berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kecerdasan seseorang. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Zat gizi makro adalah makanan utama membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi makro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik. Zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil atau sedikit, tetapi ada di dalam makanan. Zat gizi mikro terdiri atas mineral dan vitamin. Zat gizi mikro menggunakan satuan miligram untuk sebagian besar mineral dan vitamin. Peranan zat gizi dalam dunia olahraga.
Zat gizi yang dibutuhkan atlet terdiri dari zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro merupakan penghasilan energi untuk aktivitas baik selama latihan, dekat sama pertandingan, dan selama masa pertandingan. Implementasi strategi gizi olahraga yang baik dapat membantu atlet mencapai performa terbaik. Apa kaitan ilmu gizi dengan olahraga? Ilmu gizi olahraga adalah terapan gizi kepada atlet agar mampu mencapai prestasi yang optimal. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Mengapa seorang atlet membutuhkan asupan gizi yang cukup? Hal ini dikarenakan akan membantu tubuh atlet baik sebelum dan saat latihan serta saat bertanding bahwa pemulihan sehingga performa lebih bagus dan tentunya akan berdampak pada prestasi atlet tersebut. Menghitung kebutuhan energi atlet. Saya mengambil materi ini dari buku yang berjudul Gizi Olahraga yang bertulis oleh Dr. Syafrizal MPD dan Wilda Wellis SPD MKes pada tahun 2009. Energi yang dihasilkan tubuh digunakan untuk melakukan 3 kegiatan, yaitu kerja eksternal, sirkulasi darah, pernapasan, denyut jantung, ginjal, dan lain-lain. Kerja eksternal dan menutupi pengaruh makanan. Energi untuk kerja internal disebut juga energi metabolisme basal. Energi metabolisme basal dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh, jenis kelamin, umur, komposisi tubuh, kelenjar endokrin, kehamilan, dan laktasi. Status kesehatan, suhu tubuh, tonus, otot, olahraga, dan stres. Kerja eksternal adalah energi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas fisik seperti belajar, berlari, berolahraga, menyapu, menulis, dan lain-lain. Untuk menghitung energi ini diperlukan angka baku yang telah disusun dan sesuai daftar. Energi yang digunakan untuk menutup pengaruh makanan tersebut spesifik dinamik antion atau SDA adalah banyaknya energi yang digunakan untuk pencernaan atau pengangkut makanan. Perkiraan rata-rata selain SDA ditetapkan sebagai 10%. Kebutuhan protein dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu berat badan, umur, jenis kelamin, mutu protein, dan pertumbuhan. Kebutuhan protein dihitung dengan mempertimbangkan faktor kehilangan dan faktor pertumbuhan. Nitrogen yang seimbang menunjukkan bahwa kebutuhan protein yang dikonsumsi cukup untuk menggantikan jaringan tubuh yang rusak, tetapi tidak cukup untuk pertumbuhan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.